Hai semuanya, selamat datang di channelku Gun Anggun. Pada episode kali ini, aku akan mendaki ke Gunung Lawu. Penasaran dengan perjalananku nanti? Simak terus video ini sampai habis. Gunung Lawu berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lebih tepatnya, berada di antara Kabupaten Magetan, Ngawi, dan Karanganyar. Gunung Lawu sendiri memiliki ketinggian 3.265 mdpl. Gunung ini memiliki 3 puncak, yakni Puncak Hargodumiling, Hargodalem, dan Puncak Hargodumilah. Nah, kali ini aku akan mengupas sedikit mengenai jalur pendakian Gunung Lawu, jalur Singolangu. Perjalanan dari basecamp menuju ke pos 1 diawali melewati gerbang pendakian. Usai melewati gerbang pendakian, jalannya besar berupa batu yang tertata. Sekitar 100 meter meninggalkan gerbang, jalur mulai menanjak. Medan setapak yang nanjak landai tidak begitu terasa karena kita di bawah lebat hutan pinus. Jalur antara basecamp ke pos 1 banyak sekali percabangan. Banyak setapak yang akrab digunakan warga untuk mencari kayu bakar atau leding warga. Kendati banyak persimpangan, tidak perlu khawatir karena pihak basecamp telah membuatkan papan petunjuk yang mudah dilihat dan tentu terpercaya. Gunung Lawu terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah. Dan ada warung berada di puncak yang sering pendaki kenal dengan warung Mbok Yem. Menu spesialnya adalah nasi pecel dan telur dadar. Selain keindahan sabana dan warung Mbok Yem, kita naik via Singolangu, kita juga bisa melihat prasasti peninggalan Prabu Brawijaya. Sebelum sampai di pos, kita akan melewati bumi perkemahan, Kiteran Campground. Terlihat bahwa tempatnya sudah tertata sedemikian bagusnya, sehingga bila mendirikan tenda maka akan berlantai datar, dan juga sudah ada toiletnya juga. Bumi perkemahan ini menawarkan pemandangan yang indah, perkebunan di sekitar Telaga Sarangan, juga keindahan kota Magetan. Setelah melewati bumi perkemahan, sampailah ke pos 1, merupakan sebuah area yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Bisa sampai 5 tenda, shelternya juga cukup besar. Perjalanan basecamp menuju ke pos 1 memakan waktu kurang lebih sekitar 60 menit. Setelah pos 1, medan jalan akan nanjak dan berbentuk seperti tangga. Jalur Singolangu, hutannya cukup lebat menurut saya. Ada sejarahnya nih tentang jalur Singolangu. Jalur Singolangu merupakan salah satu jalur berziarah yang paling tua. Menurut informasi, jalur ini diyakini sebagai jalan spiritual dari Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Tidak mengherankan bila sepanjang jalur Singolangu ini terdapat banyak petilasan yang masing-masing memiliki kisah dan kearifan lokal yang menyertainya. Keunggulan mendaki Gunung Lawu via Singolangu yakni kita bisa melihat prasasti Prabu Brawijaya. Saatnya menyeberangi jembatan, keadaan setapak masih sama, hutan lebat, padat, dan rindang, serta landai. Di jembatan ini, katanya sering tercium bau amis, entah itu bau apa, saya juga tidak tahu.
Setelah melewati jembatan, kita akan bertemu dengan salah satu petilasan Prabu Brawijaya V berupa batu atau watu lapak yang saat ini masih dipakai untuk ritual spiritual. Sesampainya di pos 2, ini terdapat shelter yang cukup besar. Dari pos ini juga merupakan satu-satunya pos yang bisa untuk mengambil air. Walau harus turun sekitar 150 meter. Setelah perjalanan panjang, aku dan temanku beristirahat di pos 3 untuk makan siang. Meninggalkan pos 3, jalur semakin terjal. Jalur ini kalian harus menyiapkan fisik dan mental karena tanjakan tidak ada ampun. Bahkan di titik awal tanjakan Penggik sudah diberi peringatan, apabila ragu-ragu lebih baik kembali. Sedangkan di sisi lain, juga di plakat yang sama memberi peringatan dengan tulisan gunakan gigi 1. Tanjakan Penggik ini bentuk jalannya seperti tangga yang sangat tinggi. Jadi kalau nanjak terus di kaki itu rasanya mantap pokoknya, wajib dicoba. Ketika nanjak hampir 1,5 jam lebih, hari kian mulai gelap. Dan kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati senja. Malam pun tiba. Angin malam yang dingin menusuk kulit kami. Kami bergegas melanjutkan perjalanan sampai ke pos 5. Karena tujuan kamilah ke pos 5 untuk mendirikan tenda, karena tempatnya sangat luas dan katanya sunrise-nya juga bagus. Pos 4 menuju pos 5, jalur mulai bersahabat, cukup variatif, ada tanjakan yang tak begitu tajam. Saat perjalanan, kami melihat banyak tumbuhan bunga edelweiss yang sangat banyak sekali. Ini kalau siang hari pasti keren banget, sayangnya malam hari. Setelah sampai di pos 5, kami bergegas mendirikan tenda karena cuaca malam hari sangat dingin sekali. Setelah makan malam selesai, kami bergegas untuk beristirahat dan besoknya bangun pagi untuk menikmati sunrise. Untung saja cuacanya cerah, jadi bisa menikmati mentari pagi dengan sangat indah dan jelas sekali. Gunung Arjuna, Gunung Wilis, Gunung Semeru pun juga nampak terlihat jelas di depan sana. Pemandangan di pos 5 ini sangat indah sekali. Lautan awannya itu loh, wah mantap pokoknya, mantap mantap mantap. Setelah puas menikmati mentari pagi, kami pun langsung sarapan dan bersiap-siap untuk summit attack.
Dari pos 5 sampai Sendang Derajat, perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam lebih. Perjalanan ke Sendang Derajat, kami dimanjakan dengan banyaknya bunga edelweiss. Dari Sendang Derajat sampai ke puncak memakan waktu sekitar 40 menit lebih. Akhirnya sampai juga di puncak Hargo Dumilah. Sebenarnya pemandangan indah di puncak Gunung Lawu itu berada di ujung tebing yang namanya Geger Boyo. Di sini kita bisa melihat indahnya Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Perahu kalau cuacanya cerah. Setelah kami puas memanjakan mata di puncak, kami pun bergegas untuk turun ke Hargo Dalem dan makan pecel di warung Mbok Yem. Pas sampai di warung Mbok Yem, ternyata nasinya habis dan kami pun menunggu agak lama karena masih memasak nasi. Sambil menunggu nasinya matang, aku dan temanku pun menjahili monyet peliharaannya Mbok Yem, yaitu namanya Temon. Selain monyet, Mbok Yem juga memiliki peliharaan seekor kucing oranye, namanya Anis. Kalau di gunung, jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. BTW, ini adalah video pertamaku, jadi kalau ada kekurangan mohon maaf. Jika ada kritik dan sarannya, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Salam lestari.